Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bidan Rumah Sakit. Kali ini kita mau bahas tentang COVID-19, lebih tepatnya ibu hamil dengan COVID. Jangan bosan dulu ya dengar berita COVID ini, karena kita masih dalam status berperang untuk melawan COVID-19 ini sendiri. Kenapa sih COVID-19 ini sangat berbahaya untuk ibu hamil? Pertama, kalau ibu hamil itu semua terbagi dua, dari darah. Makanya kita tahu kenapa ibu hamil itu rentan kena anemia, karena darahnya juga dibagi dua oleh bayi. Kenapa cepat lapar? Dibagi dua oleh bayi. Semua serba dibagi dua, termasuk pernafasan. Kita menghirup oksigen kalau bukan hamil itu ya cuma buat kita sendiri. Tapi kalau ibu hamil itu dibagi untuk bayinya juga. Bayangin dong kalau kita terinfeksi COVID-19 tersebut dan COVID-19 itu bersarang di paru-paru kita, pasti sulit untuk ibu hamil yang semua serba dibagi dua itu untuk mensuplai oksigen ke tubuhnya sendiri. Apalagi untuk bayinya, untuk tubuhnya sendiri aja dia kurang. Itu garis besarnya ya. Kenapa COVID-19 itu berbahaya untuk ibu hamil? Kalau misalnya teman-teman bisa googling, bisa apa, itu banyak hal sebenarnya. Tapi kita membuat garis besarnya aja karena kasus-kasus yang terjadi ini kebanyakan ibu hamil datang dengan posisi sudah sesak itu. Terus walaupun kita lakukan tindakan sesar atau mengakhiri kehamilannya dengan operasi, masih banyak yang tidak tertolong. Kalau kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati ya bun. Jadi buat bunda-bunda yang udah masuk trimester 3, lebih baik untuk jangan kemana-mana, di rumah aja. Dan satu lagi, untuk prokesnya diketatin ya bun, karena kebanyakan itu adalah klaster keluarga. Jadi kita ngerasa kita dekat, kita ngerasa kita kenal, jadi kita mungkin biasa buat makan bareng atau keluarga datang kita ikut ngobrol gitu. Gak apa-apa dibilang sombong bun, pokoknya kepentingan bersama. Bisa lah nyari alasan ya kalau misalnya ada yang mau datang atau gimana gitu. Selain itu, para suami juga nih yang nonton channel ini, jaga bumil-bumilnya ya. Kalau bisa bukan bumilnya aja yang di rumah aja. Kalau bapak suami bisa di rumah aja, ya udah ikutan di rumah aja sama bumil ya. Karena bapak juga bisa menularkan ke ibu hamil dan itu juga bahaya. Nah, kalau sekarang, kalau ibu hamil sudah terkonfirmasi positif baik antigen maupun PCR, apa sih yang dilakukan? Boleh nggak sih isoman di rumah ibu hamil? Jawabannya boleh, tapi dengan berbagai syarat. Yang pertama, yang pastinya ibu hamil ini harus dengan gejala yang ringan, seperti batuk mungkin atau pilek gitu ya, demam, tapi demamnya tidak lama jangka waktunya dan tidak mengganggu ibu hamil itu sendiri. Keadaan bayi, gerakan janin itu bisa dirasakan kuat gitu. Itu yang pertama sih. Kalau memang ada gejala apalagi sampai sesak, itu tidak sangat disarankan untuk isoman di rumah, harus ke rumah sakit. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda persalinan. Jadi bunda-bunda walaupun bukan trimester 3 tapi terkena COVID, tapi ada mules gitu atau ketuban pecah, itu jangan isoman di rumah, tetap harus ke rumah sakit. Itu yang penting untuk syarat-syarat bunda hamil yang terkena COVID untuk isoman. Terus gimana sih kalau sudah isoman? Yang pertama, bunda harus punya kontak bidan terdekat atau petugas kesehatan terdekat yang bisa memantau bunda di rumah. Biasanya puskesmas kan biasanya ngasih nomor ya, biasanya orang puskesmas. Itu bunda harus upgrade terus keseharian bunda sama bidannya atau petugas kesehatannya. Terus sediakan alat-alat kesehatan seperti termometer, kalau bisa oximeter gitu. Jadi bunda-bunda bisa cek suhu, bisa cek saturasinya, nanti bisa dilaporin ke bidannya. Kalau ada apa-apa bidannya kan bisa langsung menangani bunda. Tuh, fungsinya punya kontak petugas kesehatan juga nanti untuk obat-obatan. Biasanya nanti dikontrol oleh bidannya, atau kan sekarang udah canggih ya zaman bunda bisa telemedicine dengan dokter-dokter option bunda sendiri. Yang pasti walaupun dengan COVID yang sekarang obat juga terkadang sulit, bunda harus percaya ada satu,
kesembuhan itu milik Allah. Jadi obat itu cuma perantara. Walaupun obat itu dalam bentuk ikhtiar ya, tapi obat itu juga perantara. Jadi Bunda kalau mikirinnya cuma obat, terus obatnya lagi kosong, nanti malah makin panik. Jadi di sini kita anggap selama isoman kita istirahat, mungkin me time buat bunda-bunda semua ya. Jangan dibawa stres. Coba cari yang bisa bikin bunda happy, seperti lihat drama Korea yang sekarang lagi tersongkang-songkang, mungkin sambil elus-elus perut biar bisa mirip songkang nantinya, atau bisa baca buku, atau mungkin bisa lebih banyak istirahat, tiduran yang tadinya banyak kegiatan kan jadi bisa istirahat. Nah, kalau misalnya bunda-bunda sudah terkonfirmasi positif dan mau isoman, kira-kira boleh nggak ya? Jawabannya boleh banget. Yang pertama, asal tempat lokasi bunda untuk isoman itu memungkinkan. Kalau misalnya mau di rumah, kira-kira aman apa enggak, gitu, dekat enggak ke fasilitas kesehatan, itu juga harus dipikirkan ya. Terus nyaman enggak untuk bunda. Terus yang kedua, bunda cuma punya gejala ringan seperti batuk, anosmia atau nggak bisa nyium, nggak bisa hilang perasa, terus sama pegal-pegal aja. Yang ketiga, bunda tidak memiliki penyakit bawaan seperti darah tinggi, diabetes, dan lain-lain. Yang keempat, bunda pastikan mendapatkan izin dari petugas kesehatan untuk isoman di rumah. Karena kan yang biasa meriksa bunda, bidan atau dokternya mengizinkan untuk isoman di rumah apa enggak. Caranya gimana? Nggak harus ketemu bun, sekarang kan udah ada WA, udah bisa telemedicine, bisa dihubungin dokter atau bidannya ya. Yang kelima, usia kehamilan kurang dari 39 minggu. Kenapa sih kurang dari 39 minggu? Kalau udah 39 minggu, itu kan udah deket banget ke HPL ya, dipastikan selama isoman nanti bunda sudah memiliki tanda-tanda persalinan. Jadi kalau misalnya di usia 39 minggu atau 38 deh, itu jangan isoman di rumah kalau bisa. Yang keenam, tidak ada komplikasi selama kehamilan. Apa sih komplikasi selama kehamilan? Yang pertama, darah tinggi tadi ya. Selama hamil, pemeriksaan bunda pernah darah tinggi, terus ada pernah perdarahan apa enggak, terus ada mules-mules apa enggak sebelumnya, itu bisa dibilang komplikasi kehamilan. Kalau misalnya ada riwayat seperti itu, kalau bisa bunda jangan cuma di rumah sakit ya. Last but not least, bunda harus punya kontak petugas kesehatannya. Jadi selama isoman nanti, kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, bunda sudah bisa langsung kontak petugasnya seperti bidan atau dokter bunda. Jadi bunda bisa dibawa ke fasilitas rumah sakit yang terdekat. Tadi kan syarat-syarat untuk isoman ibu hamil di rumah. Nah sekarang kalau misalnya sudah isoman nih, ngapain aja sih? Yang pertama, ukur dan catat suhu tubuh serta saturasi ya. Bunda kalau bisa di rumah sedia termometer, kalau bisa sekalian oximeter, jadi kita bisa mantau suhu dan saturasi. Yang kedua, makan makanan yang bergizi serta banyak minum air putih. Disarankan untuk minum 2,5 liter air per hari atau 10 gelas. Yang ketiga, minum vitamin atau suplemen hamil. Jadi bunda-bunda yang sudah dapatkan suplemen hamil dari dokternya itu bisa dilanjutkan ya minumnya, dan ditambah vitamin seperti vitamin C, vitamin D, dan jangan lupa berjemur. Berjemur yang baik itu di jam 10 sampai jam 11. Selanjutnya, bunda-bunda untuk kehamilan di atas 28 minggu disarankan untuk olahraga ringan seperti stretching atau jalan di tempat, jalan kecil-kecil gitu, dan ringan, tapi tetap dipakai maskernya ya. Terus bunda juga harus tidur cukup 6 sampai 8 jam. Walaupun apalagi di kehamilan yang sudah besar itu sangat sulit terjadi, tapi diusahakan ya gimana caranya tetap bisa istirahat di 6 sampai 8 jam. Lalu pantau gerakan janinnya juga. Untuk yang usianya 18 sampai 20 minggu itu bisa dicek pergerakan janinnya itu adalah 10 kali dalam 12 jam. Itu saat kita terbangun ya. Yang pasti gak boleh stres, harus happy terus.
dicari apa yang bikin bunda-bunda happy. Bunda sendiri yang tahu apa yang bikin bunda happy, apa yang bikin bunda sedih. Jadi yang bikin bunda sedih tolong singkirkan, taruh di belakang. Yang bikin happy kita taruh di depan. Lalu kita gali terus agar moodnya bagus dan imun pun juga tetap naik. Isoman dilakukan 10 hari dan plus 3 hari bebas gejala. Kapan dihitung 10 harinya? Bukan 10 hari dari bunda bergejala, tapi 10 hari dari bunda dinyatakan positif. Karena kan kita nggak tahu ya kapan sebenarnya kita teridentifikasi atau kena tuh virusnya. Jadi patokannya adalah dari bunda hasil antigen atau dari hasil PCR yang positif dihitung 10 hari. Nanti kalau misalnya sudah tidak ada gejala, plus 3 hari lagi isomannya. Lalu kapan sih Bu Mil yang terinfeksi COVID-19 ini harus ke rumah sakit? Kalau misalnya tadi bunda isoman, lalu tiba-tiba bergejala berat seperti sesak, itu bunda harus ke rumah sakit dengan awalnya mengontak RT, RW, dan petugas kesehatan tadi yang sudah saya bilang di awal. Lalu gerakan janin sudah berkurang. Tadi kan berapa kali? 10 kali dalam 12 jam. Apabila dalam 12 jam kurang dari 10 kali atau malah tidak terasa, bunda juga harus kontak ke rumah sakit. Kemudian ada tanda-tanda bahaya dalam kehamilan. Yang pertama seperti kecakupan, kedua perdarahan. Lalu apabila saturasinya menurun minimal itu 95 ya bunda. Sekian video saya tentang isolasi mandiri bagi ibu hamil yang terinfeksi COVID-19. Semoga video ini bermanfaat semua untuk ibu-ibu hamil yang masih bingung kalau isolasi mandiri itu ngapain aja atau gimana caranya. Dan semoga buat ibu-ibu hamil yang qadarullah lagi merasakan COVID-19 bisa cepat sehat, bisa cepat beraktivitas kembali, dan dilancarkan nanti dalam persalinannya ibu dan bayi sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sudahi. Assalamualaikum.